Oke, saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita selalu bisa ada di hadapan Tuhan, kita selalu bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena ya bisa ada di hadapan Tuhan adalah sebuah anugerah. Ya oleh sebab itu ya kita selalu bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, seturut dengan pesan Tuhan sejak awal tahun, ya Tuhan memberikan kita firman Tuhan, memberikan pesan ya tentang kasih karunia, tentang pilihannya. Itu kita harus mengingat, mengerti tentang kasih karunia Tuhan, pilihan ya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudaraku sekalian, pada hari ini kembali saya mengajak saudara untuk melihat kedua hal ini, yaitu tentang kasih karunia dan pilihan. Ya, dan saya percaya saudaraku sekalian, semakin kita mengerti kebenaran, maka itu kebenaran akan memerdekakan kita. Semakin kita menyadari kebenaran itu, maka kebenaran itu akan menjadi kekuatan, akan terus menopang hidup kita, terus menuntun kita dan menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Ya, dan saya rindu kita semua mengerti hal ini. Dan saya percaya kita rindu sekali untuk bisa menjadi seorang pemenang. Amin. Nah saudaraku sekarang kita mulai dengan firman Tuhan. Dan tema saya minggu ini adalah kasih karunia dan pilihan Tuhan. Ya, kita mulai dengan kitab Roma pasal 8 ayat 28-29. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28-29, saudara boleh catat, lihat firman Tuhan yang di depan. Ya, saya bacakan untuk saudara, saudara boleh bacakan, ikuti di dalam hati. Ya, kita harus belajar selalu memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Oke, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, garis bawahi, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Saudaraku sekalian, saat kita bicara tentang kasih karunia dan pilihan, kita harus mengerti bahwa kedua hal ini itu saling berkaitan. Ya, dan kedua hal ini menjadi dasar yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, perhatikan, selain itu ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa kasih karunia dan pilihan itu adalah hal yang sangat utama yang Tuhan tempatkan di dalam kita punya hidup, saudaraku. Maksudnya adalah seperti ini, maksudnya adalah Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita, itu sebagai wujud dari pernyataan kasih-Nya. Lalu pilihan Tuhan itu menunjukkan kekuatan kuasa Tuhan yang tidak pernah salah di dalam memilih. Ya, nah saudaraku sekalian, kita akan melihat dua hal ini ya dengan sederhana. Ya, dan hari ini saya mengajak saudara untuk melihat betapa indah kuasa dan kasih Tuhan ya melalui kedua hal ini, yaitu kasih karunia dan pilihan. Ya, kenapa? Karena dua hal ini ya adalah dua hal yang penting, dua hal yang menarik. Oleh sebab itu ketika semakin kita mengerti, ya kita akan semakin memperoleh kekuatan yang luar biasa. Ya, semakin saudara mengerti kasih karunia, maka saudara pasti akan semakin merasa hidup ini berbeda. Sebagai orang percaya saya bersyukur karena ngerti soal kasih karunia, karena adanya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Oke, mari kita mulai yang pertama, kasih karunia Tuhan atau kasih karunia Allah. Nah, saat kita bicara kasih karunia, apa itu kasih karunia? Mungkin ya ada banyak orang mengerti atau sebagian orang mengerti, oh kasih karunia itu karena itu anugerah Tuhan dan lain sebagainya. Itu tidak salah, tetapi saya mengajak saudara untuk melihat secara sederhana apa yang dimaksud dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan atau kasih karunia Allah itu adalah kebaikan-kebaikan Allah yang tidak layak kita terima tetapi tetap diberikan kepada kita ya, yang sebenarnya kita lebih layak terima hukuman ya. Jadi ini yang saudara harus mengerti ya. Kebaikan-kebaikan Allah yang
tidak layak kita terima tapi tetap Allah berikan. Ya. Padahal sebenarnya kita ini lebih layak terima hukuman. Kenapa saya berkata demikian? Maksudnya sederhana, maksudnya adalah kita semua ini ya sejak lahir ke dunia ini kita sudah membawa dosa atau kita sudah berdosa. Ya, yang seharusnya karena dosa-dosa itu ya akibatnya kita harus menerima penghukuman serta kebinasaan. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar atau karena begitu besar Tuhan mengasihi kita, maka Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita sehingga kita itu bisa diluputkan dari penghukuman kekal. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Ya, karena kasih karunia itu kita diluputkan dari penghukuman kekal. Jadi secara sederhana, ya, mungkin saya bisa katakan bahwa kasih karunia itu merupakan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma atau secara gratis. Kasih karunia adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita di mana kita tidak perlu bayar harga apapun. Ya, kasih karunia adalah ya kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya di mana kita itu harusnya dihukum menjadi tidak perlu dihukum. Jadi kebaikan Allah yang diberikan kepada kita melebihi hukuman yang harus kita terima. Lalu kasih karunia itu merupakan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita ya yang melayakkan kita kembali di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saat kita berbicara tentang kasih karunia ya, saat kita berbicara tentang kasih karunia, saudaraku sekalian, kita berbicara mengenai ya keselamatan. Kita berbicara mengenai pengampunan, kita berbicara mengenai penerimaan, pemeliharaan dan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya adalah di dalam ya kasih karunia kontennya, ya isi di dalam kasih karunia kontennya itu ada keselamatan, ada pengampunan, ada penerimaan, ada pemeliharaan, ada segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian perhatikan, pada saat kita berbuat salah, pada saat kita berbuat dosa, saya mau katakan, jangan lari daripada, jangan melarikan diri ya dari hadapan Tuhan. Saat kita bersalah, kita berdosa, jangan kita menghindari Tuhan. Ya, karena ada banyak sekali orang Kristen ketika mereka berbuat salah, mereka berdosa kepada Tuhan, saudaraku sekalian mereka melarikan diri. Ya, mereka menghindari Tuhan dengan cara nggak datang ibadah, dengan cara nggak mau berdoa, ya, dengan cara nggak berani baca Alkitab. Kenapa? Karena merasa diri nggak pantas. Merasa diri gak layak. Aduh, begitu kita berdosa seringkali kita merasa gak layak kan. Sehingga kita merasa aduh kadang-kadang malu. Mau datang ke hadapan, mau ibadah, aduh gimana gue baru berdosa loh. Aduh gue baru berbuat perbuatan yang najis, cemar. Mau ibadah merasa malu di hadapan Tuhan. Mau doa malu, gak enak. Mau baca Alkitab apalagi aduh itu Alkitab loh kudus. Gue udah najis gini, mau buka, mau pegang. Kayaknya gimana gitu loh. Perhatikan saudaraku sekalian. Kita tahu ada kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, perhatikan, di dalamnya itu ada pengampunan, ada penerimaan. Di dalamnya itu ada keselamatan yang Allah berikan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari. Apabila kita berbuat salah, kita berbuat dosa, datang kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena sebesar apapun kita punya kesalahan, kita punya dosa, senajis, secemar apapun kesalahan dan dosa kita, perhatikan Tuhan mau mengampuni dan tetap mau menerima kita. Tuhan tetap mau menerima saudara, Tuhan tetap mau mengampuni saudara karena kasih karunia-Nya. Kenapa saya berkata demikian? Perhatikan firman Tuhan saudaraku sekalian dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18. Ya, ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini memberitahukan Allah punya diri yang sebenarnya. Oke. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan itu akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saudara punya dosa, ya, saudara berbuat salah, berbuat dosa, dan dosa saudara itu semerah kirmisi, Tuhan itu sanggup mengampuni saudara, ya, Tuhan sanggup membersihkan, menyucikan saudara, dan menjadi putih kembali saudara seperti salju putihnya. Bahkan dikatakan, sekalipun dosa perbuatan salah kita itu semerah kain kesumba, Tuhan bilang apa? Akan kujadikan, gue bisa ampuni, gue bisa sucikan, gue bisa kuduskan, gue bisa bersihkan. Dan gue bisa jadikan seputih bulu domba. Saudaraku sangat perhatikan, ini kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Ini kekuatan saudara untuk bangkit kembali dan berjalan dan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan, setan itu seringkali memakai kita punya kesalahan, memakai dosa kita untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Setan itu mau pakai kita punya kesalahan dan dosa, membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika satu orang berdosa bersalah, dia malu, dia merasa nggak layak karena itu nggak berani datang kepada Tuhan. Itu yang setan mau. Itu yang setan inginkan saudaraku. Oleh sebab itu kesalahan ataupun dosa apapun yang saudara buat, atau saudara berkata gue masih nggak bisa lepas dari keterikatan gue dan lain sebagainya. Saya mau katakan, ya, apapun kelemahan saudara, tetap ngerti ada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan setan memakai kelemahan saudara, jangan biarkan setan memakai kesalahan atau dosa saudara membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena setan selalu memakai kesalahan dan dosa saudara untuk menekan hidup saudara lalu menghancurkan saudara. Setan akan selalu memakai kesalahan dan dosa kita untuk menginjak-injak kita. Itu yang setan lakukan. Nah, pertanyaan mengapa setan melakukan ini? Hal ini bisa terjadi karena setan itu tidak bisa mengampuni dosa. Yang setan bisa lakukan adalah mendakwa dosa dan kesalahan kita. Ya, saya mau katakan setan itu selalu akan mengingatkan, dia seorang reminder yang sangat luar biasa. Tapi bukan hal-hal baik, bukan hal yang positif. Setan itu adalah seorang reminder yang sangat luar biasa yang akan selalu mengingatkan kita punya dosa, kita punya salah. Tujuannya sederhana, ketika kita ingin dekat Tuhan, ketika kita ingin bertobat, ketika kita ingin berubah, ketika kita ingin menjadi lebih baik, lebih rohani, lebih aktif, setan akan kasih tahu kita, lu mana layak, lu ingat gak dosa lu ini, lu ingat gak lu punya salah, lu ingat gak lu kan begini, lu kan nipu, lu kan bohong, lu kan selingkuh, lu kan berzina, lu kan najis, lu kan nonton film porno. Setan akan paparkan, dia akan kasih tahu semua kesalahan, semua dosa yang telah saudara buat. Tak terlewatkan, dia akan remind saudara satu persatu. Dan dia akan katakan saudara tidak layak. Dia akan saudara gak benar. Saudara gak bisa, Tuhan itu kudus, saudara cemar, Tuhan itu kudus, saudara najis. Itu yang setan akan terus katakan kepada kita. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kekuatan untuk mengampuni sebuah dosa, sebuah kesalahan. Yang dia bisa lakukan, mengatakan kesalahan, memberitahukan, mengingatkan apa yang telah saudara buat. Lalu dia mendakwa saudara. Dia selalu mengatakan kita gak layak, kita gak pantas. Oleh sebab itu beda jauh sama Tuhan. Kenapa Tuhan bisa menerima kita? Kenapa Tuhan mau menerima kita? Walau kita bersalah, kita berdosa. Ya seberapa berat, seberapa besar kita punya dosa, kita punya salah. Tuhan tetap mau menerima kita. Kenapa? Karena dia Tuhan yang bisa mengampuni. Dia Allah pengampun dan dia punya kuasa mengampuni. Dia punya kemampuan mengampuni. Dan bukan hanya itu. Dia Tuhan yang punya kuasa dan kemampuan melupakan kita punya dosa. Oleh sebab itu Tuhan berkata sejauh
apa? Timur dari barat atau barat ke timur? Saudaraku sekalian, Tuhan berkata, aku membuang dosamu. Tuhan itu bisa melupakan kita punya dosa. Karena Dia bisa mengampuni dosa kita. Saudaraku sekalian, ketika saudara mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu besar bagi saudara, lalu saudara mau bertobat sungguh-sungguh, maka saudara akan mengerti bahwa ini merupakan jalan, ya, saudara kembali kepada Tuhan, jalan saudara ya memperoleh dan menjadi seorang pemenang. Hanya dengan menyadari kasih karunia Allah itu ada di dalam diri saudara, maka saudara bisa terlepas dari belenggu, terlepas dari intimidasi setan dalam kehidupan saudara. Akan tetapi apabila saudara tidak bertobat, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, maka perhatikan, saudara akan membuat sia-sia kasih karunia Allah ya di dalam kehidupan saudara, dan itu akan membuat saudara kehilangan kebaikan Tuhan. Ketika kita kehilangan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, perhatikan, maka kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan ketenangan, kita akan kehilangan pembelaan, kita akan kehilangan pertolongan, kita akan kehilangan pimpinan, kita akan kehilangan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari. Kalau kita mengerti kita salah, kalau kita tahu kita berdosa, dan saudara ngerti ada kasih karunia Allah, mari bertobat. Datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, kasih karunia Allah akan memulihkan saudara, melayakkan saudara kembali. Ini luar biasanya kasih karunia Tuhan. Saudaraku sekalian, selain itu, perhatikan. Selain kasih karunia Tuhan itu bisa mengampuni, ya bisa menerima saudara kembali, memulihkan saudara. Tapi kasih karunia itu juga akan memberikan saudara kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan melalui apa? Melalui pelayanan. Ya, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar, saudaraku sekalian. Ya, pelayanan-pelayanan di atas mimbar itu contohnya misalnya seperti saya yang sekarang sedang menyampaikan firman Tuhan, atau ya rekan-rekan kita, ya teman-teman kita yang tadi melayani di tim praise and worship. Ya mereka, ya para pemusik, para penari, mereka melayani di atas mimbar, saudaraku sekalian. Ya sedangkan ya yang melayani di bawah mimbar itu seperti ya yang saudara-saudari kita yang jadi aser, ya atau penyambut para kolektan, ya. Kemudian yang melayani di Exizone, kemudian guru-guru sekolah minggu, atau ya saudara yang berdoa bagi gereja, berdoa bagi ibadah, atau saudara ya bisa melayani Tuhan di bawah mimbar melalui persembahan saudara ya dalam berbagai program kebutuhan ya pelayanan gereja, atau ya saudara bisa melayani melalui tenaga saudara, seperti ada yang datang bantu ya susun kursi, ya kemudian juga ada yang datang bantu bungkus kado gitu loh, kado Natal, ya bungkus ya seperti mungkin juga sembako, ya ada urus konsumsi dan lain sebagainya. Itu adalah pelayanan-pelayanan bisa kita lakukan. Jadi saudaraku sekalian, kasih karunia Tuhan itu juga memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Akan tetapi saudaraku sekalian sangat disayangkan. Kenapa? Karena banyak sekali orang Kristen tidak memperhatikan hal seperti ini. Ada banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh memperhatikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2, ya. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan bilang begini, tetapi ya sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman,
Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Perhatikan saudaraku sekalian, ya. Jadi kita perlu mengerti tentang kesempatan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa melayani Tuhan itu banyak. Bisa dengan berbagai cara, nggak harus di mimbar, tapi di bawah mimbar juga. Saudara tidak perlu jadi pelayan, saudara juga bisa melayani. Ya, seperti saya tadi sudah katakan, saudara bisa melayani Tuhan sebagai seorang pendoa, ya, saudara bisa doa di rumah untuk gereja, untuk pelayanan, untuk hamba Tuhan dan lain sebagainya, untuk jemaat gitu. Nah, selain itu saudara juga bisa pakai kemampuan untuk memberikan kepada saudara, mungkin dari sisi keuangan, saudara bisa melalui persembahan saudara mendukung berbagai pelayanan gereja. Ya, dan juga mungkin ada yang ya punya waktu, punya tenaga. Perhatikan, semua itu adalah kasih karunia Allah yang Allah berikan. Ya, nah firman Tuhan yang kita baca, saudaraku sekalian, itu adalah surat tulisan salah satu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu jemaat di Korintus itu mengalami sebuah kebangunan luar biasa. Dan kota Korintus adalah kota yang sangat luar biasa pada waktu itu. Kota yang termasuk cukup besar, ya, cukup menarik, ya, cukup penting pada waktu itu. Kenapa saya berkata demikian? Saudaraku sekalian, ya beberapa tahun lalu, kalau nggak salah tahun 2019 gereja kita pernah mengadakan trip ke Israel, ya, tapi dalam rangka kita pergi dengan jejak Paulus. Jadi kita pergi ke Israel, ke Turki, lalu ke Yunani. Ya, kenapa? Karena di Yunani kita pergi mengunjungi kota Korintus dan Tesalonika, Korintian dan Tesaloniki. Ya, jadi di Turki kita pergi ke Efesus. Jadi kita pergi ke banyak tempat. Nah, perhatikan, saudaraku sekalian, Paulus menulis surat mengingatkan rekan-rekannya, ya, yang ada di Korintus. Ya. Paulus mengingatkan akan jemaat-jemaat, akan pelayan-pelayan di jemaat Korintus, di gereja Korintus. Ya, Paulus bilang gini, agar mereka jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang telah mereka terima. Itu di mana mereka punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Dari begitu banyak orang, Paulus ingatkan mereka, dari begitu banyak orang Tuhan pilih mereka. Dari begitu banyak orang Tuhan kasih mereka kesempatan. Oleh sebab itu Paulus bilang, ya, karena Tuhan berkasih karunia atas mereka, sehingga mereka bisa terlibat dalam pelayanan, mereka bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mau mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apapun bentuk pelayanan mereka, Paulus mau mereka melakukannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Bukan rutinitas. Oleh sebab itu saudaraku sekalian perhatikan, sesuatu yang berulang-ulang kita lakukan, sering kita lakukan, maka itu akan menjadi rutinitas. Pada waktu sesuatu yang merupakan rutinitas, belum tentu itu kita lakukan dengan segenap hati. Karena udah rutin. Ya, belum tentu kita lakukan dengan hati kita. Itu yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Dengan mereka melayani sebagai pelayan, ya, dengan orang-orang yang memang mendedikasikan waktunya untuk melayani. Tapi karena telah menjadi sebuah rutinitas, maka mereka melayani, ya, tidak dengan hati, tidak dengan sungguh-sungguh, nggak mau bayar harga, ya melayani Tuhan, ya kayak biasa. Mereka tidak melayani Tuhan dengan hati yang menghormati Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan mereka. Ya. Supaya mereka jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu hari ini, saudaraku sekalian, mari kita perhatikan dengan baik-baik juga. Ya, jangan sampai tanpa kita sadari, kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang punya kesempatan melayani ya, dalam bidang-bidang tertentu. Tapi kita melayaninya dengan tidak sungguh-sungguh. Kita melayani dengan tidak segenap hati. Kita merasa ini rutinitas. Udah biasa gue lakukan. Ini tugasku dan sering aku sudah lakukan. Gak ada masalah. Jadi kita hanya melayani, melakukan sebuah tugas pelayanan
Tapi tidak dengan hati yang menghormati Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan seringkali itu membuat kita tidak melakukannya dengan maksimal. Karena ketika saudara sungguh-sungguh dalam hal melayani Tuhan, saudara melayani dengan segenap hati. Saudara melayani dengan menghormati Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara pasti akan mengikuti rule pelayanan. Saudara pasti akan mempersembahkan yang terbaik ketika saudara dapat tugas pelayanan. Sama. Saudara, jemaat saudara pikir, oh aku mau jadi pendoa aja di rumah. Aku doakan ya gereja, aku doakan jemaat, aku doakan pelayanan, aku doakan apapun. Aku doakan banyak hal. Aku doakan kotaku, negaraku, presidenku dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, ketika saudara menjadi seorang pendoa, sudah berdoa di rumah, saudaraku jangan itu menjadi sebuah rutinitas. Lalu seakan-akan karena saking hafalnya menjadi latah. Ya, seringkali banyak orang Kristen yang sudah terbiasa ya mendoakan sebuah hal, dia hafal dengan apa yang dia doakan. Dan tanpa disadari doanya itu latah. Tidak berdoa dengan sungguh-sungguh percaya. Padahal harusnya setiap kali, setiap hari kita berdoa, walaupun kita berdoa untuk hal yang sama, kita tetap setiap kali berdoa, kita tetap mesti percaya, itu doa dengan iman. Percaya Tuhan, pasti Tuhan mampu untuk menyatakan kuasa untuk melakukannya bagi kita. Ya, masalahnya adalah terlalu sering kita berdoa untuk satu hal, saudaraku sekalian, kita sudah doa, mungkin hati kita tidak terlibat, iman kita tidak terlibat, kita hanya berdoa karena sudah terbiasa, sudah hafal, jadi itu yang keluar. Tuhan berkati kau punya anak, berkati usaha kau, pekerjaan dulu, itu aja, karena udah terbiasa hafal. Masalahnya adalah ketika kita mau melayani Tuhan, dalam berbagai hal, lakukan dengan iman, lakukan dengan serap hati, lakukan dengan hati yang menghormati Tuhan. Sama, ketika Tuhan mempercayakan kemampuan bagi saudara dalam hal keuangan. Sehingga saudara bisa mendukung, menopang pekerjaan dan pelayanan gereja melalui persembahan. Saudaraku sekalian, perhatikan, setiap kali saudara memberi persembahan. Saudara memberi dengan hati yang bersyukur, hati yang bangga, hati yang takut dan hormat sama Tuhan. Atau kita memberi karena nggak ada masalah, mau beli berapa banyak nggak ada masalah, karena memang saudara punya uang. Ingat, dalam sebuah perikop firman Tuhan, Yesus dan murid-muridnya itu menghadap kota persembahan. Yesus sengaja, dia berdiri menghadap kota persembahan dan dia melihat orang yang memberikan persembahan dengan berbagai gaya. Lalu Alkitab mencatat akan dua orang ya dengan sikap yang berbeda dalam memberikan persembahan. Yang satu janda yang sangat susah. Waktu dia sampai ke kota persembahan, dia hanya memasukkan satu keping uang ke dalam kota persembahan. Dan itu adalah satu-satunya uang yang dia miliki. Mungkin dia tidak tahu habis ibadah nanti keluar, mungkin siang atau malam aku makan apa, dia nggak tahu. Tapi yang dia tahu saat itu yang dia punya. Dia memberi dengan hati yang penuh syukur, dengan penuh kebanggaan, dengan mengasihi Tuhan dia beri. Lalu datang satu orang kaya. Dia lempar satu gepok ya, uang ke dalam kota persembahan. Satu bunyinya kling, cempreng begitu. Satu bunyinya kayak subwoofer, gitu. Saudaraku sekalian. Tapi dari dua orang memberi persembahan, Tuhan bilang si janda memberi lebih banyak daripada si orang kaya. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, tuh janda memberi dari kekurangannya. Dia memberi apa yang dia punya, dia miliki. Sedangkan si orang kaya memberi dari kelebihannya. Main lempar masuk aja tanpa rasa apapun. Tapi si janda memberi dengan penuh syukur, dengan hati yang penuh dengan takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, masalahnya adalah saat kita Tuhan percayakan kemampuan untuk memberi. Mari kita belajar.
berilah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ya. Berilah dengan hati yang takut akan Tuhan. Berilah yang terbaik. Tuhan lihat. Ya, Tuhan lihat. Bukan masalah jumlah yang Tuhan lihat. Tuhan hanya lihat hati kita. Oleh sebab itu ini kasih karunia. Ya, kalau Tuhan kasih kita kasih karunia-Nya dalam hal melayani, ya dalam hal memberi, mari lakukan dengan benar. Ya, lakukan dengan benar. Dan kita pakai semua ya yang telah Tuhan berikan kepada kita ya untuk memuliakan nama Tuhan. Apabila hari ini saudaraku sekalian, Tuhan memberi saudara kemampuan, waktu dan kesempatan untuk melayani dan melakukan sesuatu bagi Dia. Saya mau katakan jangan disia-siakan. Mari pakai dengan maksimal ya untuk melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Kalau hari ini saudara, Tuhan kasih saudara talenta bernyanyi, bermain musik atau menari atau mengajar anak-anak ya atau ya desain ya serta ya Tuhan memberikan saudara kemampuan. Contohnya ya saudara bisa punya kemampuan foto dengan sangat baik seperti seorang fotografer atau saudara ya punya pengalaman luar biasa ya dalam hal kamera video ya. Saudaraku sekalian perhatikan, atau Tuhan memberi ya saudara kepercayaan sebagai bendaharanya untuk menopang dan mendukung kebutuhan dana pelayanan program gereja. Mari lakukan tanggung jawab saudara dengan semua talenta, kemampuan dan kepercayaan Tuhan berikan. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Amin. Ya, oleh sebab itu mari perhatikan, jangan kita menjadi orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ya, sangat disayangkan. Nah, saya akan berikan contoh saudaraku sekalian di dalam Alkitab. Ya, saya akan berikan contoh 2 orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama Yudas. Kalau sebut nama Yudas, saudaraku sekalian, semua orang Kristen pasti langsung image-nya buruk nih. Nih si pengkhianat nih, ini yang jual Yesus. Saudaraku sekalian, sebenarnya waktu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, Yudas itu sangat penting, sangat menarik. Ya, kenapa? Karena kita bisa belajar 2 hal, kasih karunia dan pilihan Tuhan di dalam dirinya. Ya, dan kita akan melihat, tapi saya ajak saudara melihat tentang orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Oke, Yudas, kita baca Injil Matius 26 ayat 15. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 15, firman Tuhan bilang begini. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Itu komunikasi Yudas sama para imam. Saudaraku sekalian, saya tidak akan bahas ya detail tentang alasan dia menjual Yesus dan lain sebagainya. Ya, tetapi saya mengajak saudara untuk melihat sekilas tentang mengapa dan ya bagaimana Yudas itu menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Latar belakangnya tidak terlalu banyak yang tahu, ya Alkitab maupun ya catatan referensi yang lain juga tidak menyebut dengan jelas ya Yudas itu. Ya, hanya dikatakan karena namanya Yudas Iskariot, banyak orang yang menetapkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Keriot Hezron, ya, yaitu sebuah daerah wilayah yang berada di selatan Yudea. Ya. Nah, menariknya adalah dari 12 rasul ya Tuhan Yesus, 11 rasul itu berasal dari daerah Galilea. Hanya Yudas satu-satunya yang berasal dari luar Galilea, yaitu dari Yudea. Ya. Nah, saudaraku sekalian, hubungan ya orang yang di Yudea dan yang di Galilea, mereka punya hubungan yang tidak begitu baik. Kenapa? Karena dikatakan bahwa orang-orang Yudea ya, sering mengolok orang-orang ya Yahudi yang dari Galilea. Ya, jadi mereka punya hubungan yang tidak baik. Tapi terlepas dari semuanya itu kita menemukan bahwa Yudas itu menjadi satu dari 12 ya rasul yang Tuhan panggil
dan Tuhan mau pakai menjadi alatnya yang luar biasa, yaitu meneruskan pengajaran dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu misi yang sangat luar biasa. Ya, Yesus kita tahu dia punya lingkar murid yang berbeda, 12 murid, 70 dan 120 yang ada di Kisah Rasul waktu ya melihat Yesus itu diangkat. Jadi lingkarnya ada 12, 70 dan 120 murid. Nah, Yudas itu berada di lingkar pertama 12 murid. Ya, dan dia selalu bersama dengan Tuhan Yesus, ya selalu mungkin tidur, makan, kemana-mana selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia adalah orang yang mendengar dan menerima pengajaran langsung dengan Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang mungkin kalau tidak salah 1 tahunan kurang lebih, 1 tahun setengah setelah pelayanan Tuhan Yesus dia baru bergabung. Ya saudaraku sekalian, baru dipanggil menjadi rasul. Nah terlepas dari itu dia tetap punya waktu kurang lebih 2 tahunan untuk melihat kuasa mujizat yang Yesus lakukan. Dia melihat bagaimana Yesus itu mengajar, bagaimana Yesus melakukan banyak hal-hal yang sungguh-sungguh ajaib. Akan tetapi kita melihat Yudas, dia menyia-nyiakan kesempatan yang sangat amat luar biasa ini dengan mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal dia sudah melihat kuasa dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia melihat kuasa dalam diri Tuhan Yesus. Tapi dia menyia-nyiakan kasih karunia. Dia jual Tuhan Yesus 30 keping perak. Dan satu sisi yang baik, setelah Yudas menjual Yesus, dia menyadari dia salah. Persoalannya, harusnya ketika Yudas menyadari dia salah, dia bertobat. Tapi Yudas tidak bertobat. Dia mencoba memperbaiki kesalahannya. Caranya, dia datang cari imam, dia mau kembalikan 30 keping perak itu ke para imam. Para imam gak mau terima. Gak mau terima. Lalu Alkitab berkata Yudas melemparkan itu 30 keping perak ke dalam bait Allah. Lalu dia pergi, lalu digantung diri. Dia mati bunuh diri. Para imam kemudian mengambil 30 perak itu. Mereka maksudnya gini, gue juga gak mau salah. Tapi uang itu dipakai untuk membeli satu bidang tanah dari tukang priuk. Ya, lalu itu tanah dipakai untuk menjadi kuburan massal bagi orang-orang asing. Termasuk Yudas dikubur di sana. Perhatikan, apabila Yudas dia sadar dia salah, lalu dia bertobat, dia cari Yesus, dia ngaku salah, gini-gini. Saya percaya ceritanya lain. Ya, dia bertobat, mungkin dia bisa menjadi seperti rasul yang lain. Karena contohnya Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi Petrus tobat. Dia sadari dia punya kesalahan, dia tobat. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tapi Yudas waktu dia menyadari kesalahannya, dia gak mau tobat, dia mencoba memperbaiki kesalahannya. Gak bisa. Kalau kita buat salah, kita udah berdosa, kita tidak bisa memperbaiki kesalahan kita. Kita nggak bisa memperbaiki dosa kita. Ya, kita hanya bisa bertobat dan membiarkan kasih karunia Allah bekerja maksimal di dalam kehidupan kita. Yudas, ini yang terjadi. Dia menyanyiakan kasih karunia Allah. Harusnya dia mungkin bisa menjadi salah satu rasul yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Saudara baca sejarah 12 rasul. Yudas mati, dia digantikan oleh Matias. Saudara baca 12 rasul punya sejarah, punya pelayanan, punya hidup, punya kematian mereka. Mereka rata-rata mati sebagai martir. Walaupun matinya itu begitu mengerikan, tapi mereka bangga, mereka mati bisa sebagai martir. Mereka menyadari kasih karunia Allah yang besar. Bisa mati bagi Injil, bisa mati dalam pelayanan, bisa mati bagi Tuhan. Itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, itu kasih karunia Allah. Itu kasih karunia Allah. 12 rasul
memakai kasih karunia Allah dengan maksimal. Tapi Yudas menyia-nyiakannya. Yang kedua, Demas. Demas. 2 Timotius pasal 4 ayat 10 bagian A atau depannya aja. Ya, firman Tuhan bilang begini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini kata Paulus. Saudaraku sekalian, Demas merupakan salah satu rekan pelayanan Paulus yang waktu itu ya pernah begitu setia dalam pelayanannya dengan Paulus. Bahkan sejarah mencatat waktu Paulus dipenjarakan pertama kali, Demas bersama dengan Paulus. Dia tidak meninggalkan Paulus. Ya. Tapi waktu kedua kali Paulus ditangkap dipenjarakan, dia meninggalkan Paulus. Perhatikan. Ya. Kenapa Demas bisa meninggalkan pelayanan? Karena seperti yang saya katakan, bisa melayani adalah kasih karunia, amin. Saudara bisa melayani di rumah, menjadi seorang pendoa, itu kasih karunia. Oh, gereja punya program yang membutuhkan dana pelayanan, saudara bisa persembahan, itu kasih karunia. Ya, karena tidak semua orang ya bisa tergerak, bisa terdorong, bisa punya kerinduan, keinginan untuk memberi persembahan, terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tidak semua orang. Kalau saudara tergerak, terdorong, punya kerinduan, mau ikut, mau membantu, bukan masalah jumlah, tapi mau aja, itu kasih karunia. Perhatikan, Demas bisa melayani bersama Paulus, itu kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena pada saat gereja mula-mula, ada begitu banyak orang berkobar-kobar, pingin melayani Tuhan, mau memberikan hidup bagi Tuhan. Tapi Demas dipilih oleh Paulus. Menarik. Masalahnya, kenapa Demas meninggalkan Paulus? Masalahnya adalah Demas melihat Paulus seniornya itu pelayanannya sudah luar biasa, pelayanannya besar, pelayanannya begitu luas. Tetapi yang Paulus peroleh itu bukan kemuliaan, bukan harta benda. Sebaliknya, dia melihat Paulus yang pelayanan begitu luar biasa, kemana-mana networknya, jaringannya luas. Dia melihat seniornya hanya dapat apa? Penderitaan, penganiayaan, nggak ada harta benda. Dan itu kemudian membuat Demas menjadi khawatir. Dia khawatir dengan hidupnya, dia khawatir dengan masa depannya. Lalu Demas memutuskan meninggalkan pelayanan karena dia mau mengejar kehidupan duniawi yang bisa memberikan dia kemuliaan duniawi dan harta benda duniawi. Saya ingat saudaraku sekalian, waktu saya udah kembali ke gereja dan sudah mulai aktif melayani, Tuhan panggil saya untuk full time. Tapi saya belum memberikan jawaban kepada gereja, ya. Jadi itu jelas sekali waktu saya mau konseling sama Boksu karena masalah usaha. Lalu Boksu datang begini, Nick, gue udah doa di rumah, ya. Dan sangat jelas Tuhan bilang saya bahwa kamu harus keluar melayani dia. Jadi waktu itu jawaban saya begini, ya saya bilang, waktu itu Boksu, saya masih panggil dia Koateng, kan namanya Lim Xiao Teng. Ya kita kenal sebelum Antioquia ada. Dan karena dia seorang pengusaha besar dengan 13 perusahaan, 4 diresmikan oleh Soeharto, kita udah kenal, saya biasa panggilnya Koateng gitu. Jadi waktu itu dia ngomong begitu, karena udah pendeta, saya bilang Koateng gini aja deh, Koateng kan tahu, gereja kalau butuh saya 24 jam saya standby. Mau tengah-tengah malam kek, mau gereja panggil saya pasti standby. Ya, Bosu juga tahu, ya saya siap gitu loh. Lalu, tapi untuk melayani Tuhan saya bilang, gimana ya, banyak hal yang saya mesti tinggalkan, saya mesti lepaskan. Jadi saya bilang, nanti aja kita lihat gimana. Lalu suatu hari ibadah selesai, saya ketemu Lim Semu gitu loh. Tiba-tiba dia lihat saya lalu dia berkata, Nick, gue tahu, lu kan takut untuk melayani Tuhan kan full time kan.
Gue tahu lu takut apa. Lalu semua bilang, lu takut apa yang lu makan, apa yang lu pakai. Lu takut hal-hal seperti ini. Lalu saat itu saya ngaku dengan jujur. Ya semua, gue takut. Ya, gue takut. Ya, karena waktu saya memulai pelayanan, saya dikasih persembahan kasih. Dan saya mesti waktu itu aja yang saya terima. Dan saya bersyukur waktu saya meresponi panggilan Tuhan, Tuhan memanggil saya dengan cara yang luar biasa. Dan saya terima kasih karunia Tuhan, saya meninggalkan semua yang saya kerjakan pada waktu saya melayani Tuhan. Dan saudaraku sekalian, ketika pertama kali, bulan pertama saya terima persembahan kasih, saya mau nangis. Kenapa mau nangis? Begitu saya buka. Aduh, waktu itu hanya untuk sekali saya makan siang atau makan malam sama teman-teman. Tapi waktu saya pegang ini, tiba-tiba Tuhan tegur dengan keras di hati. Oh jadi lu melayani gue karena masalah uang. Wah saya bertobat. Dari lantai bawah saya masuk ke kamar saya berlutut dan saya minta Tuhan mengampuni saya. Sikap hati saya minta Tuhan ampun. Lalu malam ini saya baca firman Tuhan. Lalu satu ayat bilang gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Oh, saya bilang Tuhan thank you untuk pimpinan Tuhan hari itu. Saya mulai belajar mencukupkan diri dengan apa yang saya terima. Itu persembahan kasih. Ya, saya tidak menyentuh si uang saya yang masih ada. Saya melayani Tuhan, saya mencoba mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu susah sekali saudara. Dulu kita mau makan apa kan makan aja. Mau beli apa beli aja. Tapi dengan apa yang kita terima, kita mesti mulai berhitung. Walaupun ya soal berhitung mah mudah karena background saya manajemen, akuntan dan lain sebagainya. Jadi berhitung mudah. Tapi kenyataannya, prakteknya tidak mudah saudaraku. Saya belajar membiarkan diri saya diproses dari nol oleh Tuhan. Saya mencoba untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi saya mulai menghitung semuanya. Per bulan potong nih, potong. Jadi saya putuskan, oke, saya belajar hidup seperti itu. Walaupun itu susah sekali. Pagi tidak sarapan, makan siang jam 2. Setelah selesai sibuk-sibuk jam 2. Ya, pas depan gereja ada warung langganan, soto sama nasi. Malam makan setelah selesai pelayanan. Habis makan tidur. Saudaraku sekalian perhatikan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya menerima pelayanan, saya menyerahkan hidup saya bersyukur. Kenapa? Karena ternyata ketika saya tahu itu kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Saya bilang Tuhan thank you. Dari begitu banyak orang, Tuhan pilih saya. Ya, Tuhan pilih saya dan saya berkata Tuhan itu kasih karunia. Saya maksimalkan kasih karunia. Ya. Saya tidak membiarkan perkara-perkara duniawi itu mengikat saya. Ya, dan saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan itu hal yang sangat indah. Ya. Nah saudaraku sekalian perhatikan kembali. Demas, ya, dia meninggalkan pelayanan ya, karena dia takut. Dia khawatir dengan hidupnya. Demas, ya, tindakannya adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Harusnya Demas mengejar kehidupan dunia yang akan datang. Harusnya dia mencoba maksimal mengumpulkan harta di sorga. Dia bukan mengejar kehidupan dunia yang sekarang. Serta ya mengumpulkan harta di dunia yang sama sekali nggak bisa dia bawa pada waktu dia mati. Ya. Dia meninggalkan pelayanan dan kasih karunia Tuhan yang sudah di dalam genggamannya. Dia membuang kesempatan melayani Tuhan begitu saja demi hal-hal duniawi. Mari saudaraku sekalian, kita belajar hari ini untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Apabila hari ini kita punya kesempatan melayani, kita punya kesempatan melakukan sesuatu bagi kerajaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, mari lakukan dengan baik. Ya, kalau hari ini kita punya kesempatan melalui skill atau keterampilan kita, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui uang atau melalui persembahan kita, mari maksimalkan kesempatan ini.
Jangan lewatkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita hari ini. Jangan mengejar kemuliaan dan kenikmatan hidup duniawi, serta jangan mengumpulkan harta di dunia ini. Tapi mari kejarlah kemuliaan, kenikmatan sorgawi yang akan datang setelah harta benda kita di sorga. Amin. Kasih karunia Tuhan berikan pada kita, mari kita pegang baik-baik, genggam baik-baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudaraku sekalian, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita tenangkan diri kita, renungkan saudaraku sekalian. Hari ini di dalam kehidupan kita, berapa banyak kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Perhatikan kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Hari ini, apakah saudara memaksimalkan dengan baik kasih karunia yang Allah telah berikan? Atau saudara menyia-nyiakan kasih karunia Allah tanpa saudara sadari? Renungkan. Renungkan saudara. Saya tidak tahu kasih karunia apa, dalam hal apa dan bagaimana yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada satu kebenaran yang saudara perlu mengerti. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berhenti. Maksudnya Tuhan itu tidak pernah berhenti mencurahkan dan memberikan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menyetop. Tuhan tidak pernah menutup keran kasih karunia-Nya sehingga tidak mengalir dalam kehidupan kita. Enggak. Kasih karunia Tuhan itu terus menerus mengalir, terus menerus diberikan kepada kita. Yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah, kita menyia-nyiakan kasih karunia tersebut dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan menghentikan. Tuhan tidak pernah menghentikan kasih karunia. Tuhan tidak pernah menyetop aliran kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kitanya yang menyia-nyiakan itu kasih karunia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari saat ini renungkan. Minta kasih karunia Tuhan supaya saudara boleh melihat dengan jelas bentuk kasih karunia yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah taruh di dalam kehidupan saudara secara khusus. Sehingga saudara tidak menyia-nyiakan. Sehingga saudara tidak salah. Minta Tuhan beranugerah. Sehingga saudara tidak buang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara begitu aja. Haleluya Jesus. Bertekad saudaraku. Mulai hari ini engkau bertekad untuk memaksimalkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan saudara. Renungkan. Haleluya Jesus, glory. Glory Jesus. Bapa, hamba berdoa. Hamba menyerahkan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa Engkau berkati firman-Mu. Engkau sempurnakan firman-Mu di dalam diri dan hidup setiap anak-anak-Mu yang menerimanya, yang percaya. Dan menaruhnya dalam hidup dan hati mereka. Berkati Tuhan. Sehingga mereka boleh terus diperbaharui. Mereka boleh terus meningkat rohani mereka. Dan Tuhan hamba berdoa, biarlah setiap mereka boleh semakin hari semakin mengerti kasih karunia daripada-Mu. Dan mereka boleh berjalan di dalam kasih karunia-Mu yang setiap hari semakin Tuhan tambahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus, luar biasa kami berdoa bersyukur dan berserah. Haleluya, haleluya, amin.